Tepat pada tanggal 24 Januari tahun 2024, review SOS G2 Plus perdana tayang di YouTube-nya Vlogvilla. Nah, tahun ini 24 Januari 2025 saya mau review lagi dengan kondisi yang berbeda. Oke, simak videonya teman-teman sampai selesai. Halo semuanya, selamat datang di channel Vlogvilla. Hari ini saya mau ngebahas jadi kemarin si Cyclo SOS G2 Plus Gen 2 Plus. Ya pokoknya itulah. Kalau di sini tulisannya SOS G Plus, tapi ini yang Gen 2-nya. Jadi waktu itu pernah saya bahas juga di bulan Januari tahun 2024. Review perdana, dan sekarang mau ngulas lagi atau sedikit nge-review lagi terkait SOS G2 Plus yang saya punya ini. Sebenarnya belum ada 2 tahun sih. Jadi kalau saya singgung dari waktu pembelian sampai sekarang, itu pembelian di bulan September tahun 2023. Udah saatnya, udah umurnya juga mungkin. Jadi waktu review perdana itu beberapa komentar dari teman-teman net emang udah banyak yang hampir sama komentarnya. Layarnya putih, intinya di situ. Jadi kalimat layar putih ini terjadi juga pada saya. Tapi saya baru-baru aja minggu lalu gitu. Nah, itulah kenapa saya mau bahas ini lagi, G2 Plus, yang bikin saya jadi patah semangat sih sebenarnya. Tetap putus asa dan jangan semangat. Enggak, jangan gitu. Tetap semangat dan jangan putus asa. Harusnya segitu. Lah, masalahnya ini Cyclo satu-satunya nih buat saya. Kalau nggak ada ini, gimana mau sepedaan ya? Ya sebenarnya nggak jadi masalah sepedaan ya. Nggak ada Cyclo pun, kalau emang misalnya nggak ada latihan, nggak ada program, ya gas aja jalan gitu. Cuman kalau rasanya kurang. Kayak misalnya nggak ada track record atau recording, terus sepedaan berapa kilo gitu kan. Misalnya sore afternoon ride, afternoon activity, goes misalnya katakanlah 20 kilo, waktunya berapa lama gitu. Nggak ada ininya, nggak ada recordingnya, kok kayak kurang gitu ya. Ya bisa aja sih sebenarnya kalau mau lewat Strava HT, tapi kayaknya kalau di sepeda sih minimal ada Cyclo sebenarnya. Meskipun zaman dulu itu Cat Eye, kalau brandnya sebelum zamannya GPS satelit gini. Nah, balik lagi ke sini. Jadi ini layarnya udah putih, ngeblank. Kalau saya bilang ngeblank, putih gini. Nggak tahu kenapa. Waktu terakhir dipakai gue sore itu juga masih aman sebenarnya. Nggak ada trouble, nggak ada nggak ada yang miss gitu ya. Begitu mau dipakai lagi, jadi sebelum riding aja sih, malamnya itu mau ngecas karena tinggal 1 strip doang nih baterainya. Mau ngecas udah tandanya masuk, casnya masuk. Abis itu mati lagi dia. Loh kenapa nih gitu? Abis itu layarnya putih. Nah udah kena nih. Dilepas casnya kan, hidupin kayak tadi nih, ngidupin, ngebooting on gitu. Kena udah. Ya berarti emang udah umurnya mungkin. Dan waktu itu teman-teman yang komentar di review saya perdana seputar G2 Plus ini memang bener. Berarti saya yang kepemilikan saya nih cuman nunggu wayahnya aja. Jadi ya udahlah, mungkin udah saatnya ganti hobi. Enggak. Jadi ya sementara sih off dulu goesnya. Mohon maaf banget. Ya mungkin ada sih goes ntar kalau ada yang ngajakin aja gitu. Ya karena nggak ada latihan juga sih. Nah, si G2 Plus ini memang udah lumayan lama saya pakai, tapi belum nyampe 2 tahun ternyata. 1 tahun lebih pakai, udah kesana kemari dan ekstrim juga sih hitungan ini. Jadi waktu itu sempat pakai hujan, race, balapan, terus latihan, terus gue kota-kota atau ngopi-ngopi pun juga pasti ngidupin ini. Prosedur kayak pemakaian seperti booting on, booting off itu juga nggak ada masalah sih. Start, pause, kan dia auto pause ya, jadi
udah enak fiturnya dan akurat. Ini yang saya suka nih. G2 Plus itu kalau kemarin saya review di awal, dia akurat dibanding G Plus yang pertama. Gen 2 itu penyempurnanya dari Gen 1 sih kalau menurut saya, si SOS. Dan saya singgung lagi, ini bentuknya beda. Nih, bentuknya itu elegan, rapi banget. Bentuknya rapi banget dan ya elegan tadi karena si G2 Plus ini udah mirip kayak Garmin Garmin Edge 520 atau 520 Plus kalau menurut saya. Nah, itulah kenapa saya mau beli ini kemarin. Kita coba kan, testing, enak ya, akurat juga. So far sih oke, cuman ada satu minusnya dari si SOS Gen 2 Plus ini. Saya udah ngebahas minusnya dulu nih. Kalau tadi saya suka semuanya, overall suka, bagus sih. Minusnya ini waktu dipakai, contohnya kayak di kemarin belusukan pantai ya Gunung Kidul, harusnya aman-aman aja dan mungkin hari itu rada apes aja sih. Kalau error sih enggak. Ya error dalam artian error di suhu. Suhu itu kadang kalau ini tuh harusnya normal. Hari-hari biasa kalau dipakai normal. Waktunya mostly atau dominan pas sering dipakai activity riding gitu aman, dia suhunya normal. Tapi ada satu saat dipakai suhu itu jadi kayak nggak teratur. Misalnya nih kayak gini nih, misalnya siang itu kan harusnya mungkin 30 ke atas ya, 30 derajat. Ini juga agak mendung sih, nggak nyampe 40 lah, cuman kadang 40 derajat, sempat di sini kebacanya 40 nih, bener suhunya panas banget waktu itu masa cuma 8 derajat dan itu panas banget harinya di belusukan di daerah pantai Gunung Kidul waktu itu sama Mas Bogi. Kan mustahil, ternyata emang error suhu sih ya nggak jadi masalah untuk record di altitude, di EG elevation atau speed dan sebagainya, itu aman, suhunya bermasalah. Nah terus yang kedua, gradien yang waktu itu sempat dibahas juga. Gradien itu, ini satu kelemahannya, gradien dia nggak bisa tembus angka 20% hitungan persen ya, nggak bisa tembus gradien segitu, jadi mentok di kalau nggak salah 16 atau 17%. Walaupun tanjakan miringnya itu kalau yang pernah kita lalui bisa lebih dari 20% gitu, mentok di 17 sih. Nah itu yang kedua. Overall sih aman, nggak ditemukan kendala. Dan satu hal lagi, untuk mountingnya, dudukannya buat si SOS yang Gen 2 nya ini mountingnya juga lebih bagus sih, lebih kuat ya dibanding Gen 1. Waktu itu saya punya Gen 1, mesinnya masih bagus, masih mulus, nggak ada trouble Gen 1. Cuman mountingnya udah patah di sininya, dia nggak kuat di sini. Padahal ini sering cabut pasang loh. Sering cabut pasangnya di barfly-nya pakai Garmin. It's okay. Walaupun pakai barfly-nya yang lain juga nggak masalah selagi buka lepasnya nggak seret gitu. Aman sih so far. Cuman itu yang disayangkan, kenapa ya layarnya ngeblank gitu. Kalau dipakai hujan-hujanan sih pernah, sering juga. Tapi kalau saya sendiri selama penggunaan, begitu hujannya masih hujan ringan, intensitas hujan sedang gitu, it's okay lah, nggak jadi masalah karena ini kan waterproof juga keterangannya di sini. Nah, di kotaknya ini IPX7 waterproof. Ini untuk layar sendiri, USB-nya Type C, oke bener. Nah, ini udah menjamin sih sebenarnya waterproof. Gen 1 pun juga waterproof, cuman balik lagi kalau intensitas hujannya terlalu deras dan di sini udah basah banget, kayaknya mustahil sih waterproof itu. Ini yang jadi kemungkinan nih, karena ya secanggih apapun kan namanya teknologi, bisa aja kena apesnya ya gitu. Yang jadi masalah itu kalau kita analisa dari tombolnya ini sih, waktu hujan atau basah, ini tombol ini kalau kita tekan, besar kemungkinan air bisa masuk gitu loh. Meskipun ini rapet ya, nih ujung-ujungnya rapet nih tombol. Apalagi yang Gen 1 tuh di atas ini nih tombolnya. Tombol itu juga bikin ini sih, kalau pas kondisi hujan ya, kita sambil mencet mungkin pindah page waktu riding sambil hujan gitu kan, nggak sengaja kepencet, air masuk.
Itu yang jadi resiko juga. Sama yang kedua, terus bagian tutup baterai. Tutup baterai ini kan dilapisi dengan karet nih. Karet ini sebagai pelindung. Cuman ini pun juga ada celahnya buat air masuk gitu loh. Meskipun tempatnya di bawah nih. Ini namanya air ya. Namanya air tuh bisa ngalir kapan aja sebenarnya. Ada celah dikit masuk dia. Oke lah, kita nggak tahu apa sih. Solusinya sih gimana ya? Saya pengen tanya dulu buat teman-teman yang udah pernah ngalamin. Jadi waktu review perdana itu udah beberapa komentar yang masuk seputar SOS G2 Plus ini terkait dengan layar yang putih. Nah itu kira-kira punya solusi nggak ya? Soalnya ada beberapa yang tanya sih di komentar itu. Banget. Kalau saya sendiri nih, ini ada dua kemungkinan antara pensiun atau ini kita bawa ke tukang servis. Karena ada beberapa counter service yang bisa melayani perbaikan ini sih, perbaikan cyclocom sih, cyclometer, cyclosepeda gitu ya. Waktu itu teman-teman sepeda juga banyak sih di counter, ada beberapa counter HP gitu yang bisa menerima jasa servis. Oh, ada yang paham nih bagian ini nih gitu. Ini yang saya rasa ini bagian layar doang nih, yang saya rasa nih putih gitu kan. Nggak tahu penyebabnya apa gitu. Kalau kemasukan air hujan sih nggak ada juga. Biasanya kalau kemasukan air atau air hujan gitu, dia ada bekas-bekas air di sini ya gitu. Nggak ada kemasukan air sama sekali, nggak ada kelihatan, tapi udah layarnya putih gitu, white. Kira-kira gimana solusinya yang enak? So bantuin ya kawan-kawan. Itu aja sih untuk si G2 Plus kali ini. Semuanya overall bagus, saya suka. Meskipun umurnya nggak nyampe 2 tahun sih ini. Cuman nggak tahu ntar solusinya gimana enaknya. Oke. Tetap keep riding safe and goodbye. Ini harusnya nanti video touring dulu nih yang tayang. Tapi nggak apa-apa, ini dulu aja nih. Karena bakal cepet pengerjaannya.